pagi Ibu, silakan duduk. Perkenalkan saya dengan Dr. Murasani SB yang bertugas pada pagi ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Eka. Umurnya berapa Ibu? 25. Alamat rumahnya Bu? Ayahanda. Ibu kerjanya apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Mahasiswa. Baik Ibu. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Ibu? Perut kanan saya bawah, sakit itu. Sebelah mana Ibu? Sebelah kanan bawah dong. Sudah berapa lama Ibu? Sudah adalah 2 bulan ini. Sakitnya itu seperti apa ya Ibu? Seperti ditusuk-tusuk. Apakah ada hal memberat atau memperingan Ibu? Kalau saya angkat beban berat gitu di rumah galon tambah sakit. Baik Ibu. Ibu sebelumnya sudah pernah berobat? Belum. Sudah pernah mengurus obat Ibu? Belum. Sebelumnya Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Belum. Dari keluarga Ibu Bu? Belum ada. Kalau Ibu pernah mengkonsumsi alkohol atau rokok? Saya perokok sih dok. Pola makan Ibu seperti apa ya Bu? Apakah sering makan sayuran atau tidak, atau sering makan junk food Ibu? Jarang dok, karena kan aktivitas saya masih kuliah S2, jadi kayak paling jajan gorengan. Baik Ibu, apakah ada keluhan tambahan Ibu? Enggak. Baik Ibu, kita akan melakukan tindakan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke Bu, masih Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital yang dimana kita nilai terlebih dahulu sensor pasien apakah kompos medis, apatis, somnolen atau koma. Kemudian selanjutnya kita nilai tekanan darah pasien menggunakan tensimeter di arteri brachialis pasien. Kemudian juga untuk nadinya kita ukur di arteri radialis. Kemudian untuk frekuensi nafas kita lihat dari pergerakan dada atau perut pasien. Kemudian kita ukur suhu dari si pasien menggunakan termometer. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian status gizi dimulai dari pengukuran berat badan. Kita bisa menghitung berat badan pasien menggunakan timbangan berat badan. Lalu selanjutnya pengukuran tinggi badan, kita bisa menggunakan meteran. Posisikan pasien di bawah meterannya, lalu setelah itu kita bisa melakukan perhitungan untuk menghitung nilai indeks massa tubuh dengan menghitung berat badan dan tinggi badannya, sehingga nanti didapatkan hasil apakah dia underweight, normal, ataupun overweight dan obesitas. Lalu setelah itu kita bisa menentukan status gizi pasien berdasarkan indeks massa tubuh pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepala dan wajah, di mana untuk persiapannya kita meminta dulu pasiennya untuk melepas topi, melepas kacamata, masker atau shawl yang sedang dipakai. Lalu setelah itu kita persilakan pasien untuk duduk terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita mulai dari pemeriksaan kulit kepala terlebih dahulu. Ibu izin untuk memeriksa kulit kepala terlebih dahulu ya Bu. Di sini kita lihat, kita inspeksi kulit kepala pasien. Lalu setelah itu kita lihat rambutnya, lihat tulangnya. Lalu setelah itu di bagian tulang kepalanya apakah ada kelainan atau tidak saat melakukan inspeksi. Lalu setelah itu kita juga bisa melakukan inspeksi pada wajah pasien secara sistematis. Lalu setelah itu kita nilai pada bagian mata pasien. Di sini kita lihat di bagian mata pasien apakah ada kelainan pada kelopak mata pasien. Ibu boleh tutup mata terlebih dahulu, kita lihat apakah ada kelainan, Ibu boleh buka matanya lagi. Lalu setelah itu kita lihat pada bola mata pasien apakah ada exophthalmos atau kelainan yang lainnya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan di konjungtiva animis. Seharusnya kita memegang pasiennya, atau kita bisa menyuruh pasiennya untuk melihat ke arah atas. Ibu lihat ke arah atas. Lalu setelah itu Ibu boleh melihat ke arah bawah. Di sini untuk melihat apakah ada sklera ekterik atau tidak. Lalu setelah itu kita lihat ukuran pupil pasien dan juga kita juga bisa menilai refleks cahaya pada pasien. Lalu setelah itu kita bisa menilai bagian telinga, hidung, tenggorokan. Sebelumnya jika wanitanya berhijab, kita bisa menyuruh pasien untuk melepaskan hijabnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan menilai bentuk hidung pasien. Di sini kita lihat apakah ada kelainan seperti rhinorea dan lain-lain. Lalu setelah itu kita lihat bentuk telinga pasien, apakah terdapat kelainan seperti fistal, otorea ataupun yang lain-lain. Lalu setelah itu kita bisa menilai rongga mulut pasien. Ibu boleh buka mulutnya, lalu keluarkan lidahnya Ibu. Lalu setelah itu kita lihat keadaan lidah, gigi, tonsil, dan juga faring. Ibu boleh tutup mulutnya lagi. Jadi itu untuk pemeriksaan kepala, wajah, dan juga telinga, hidung, dan tenggorokan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Di sini kita akan melakukan persiapan pasien terlebih dahulu, di mana kita meminta pasien untuk duduk terlebih dahulu dan meminta sedikit lehernya untuk ekstensi. Ya,
Kemudian setelah pasien duduk, kita akan melihat, kita inspeksi leher pasien dari warna kulit pasien. Karena pasien kita memakai hijab, nanti bisa kita minta untuk pasien meminta hijabnya dibuka terlebih dahulu. Dimana kita akan memperhatikan warna kulit pasien, kemudian seperti apakah ada sekret, ulkus, pistel, atau juga benjolan di leher pasien. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi leher pasien, yang dimana kita akan melakukan pemeriksaan di 10 titik untuk pemeriksaan tiroid dan KGB, dimulai dari occipital, kemudian supraaurikular, preaurikular sampai ke supraclavicular. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kaku kudu, yang dimana pasien kita mintakan untuk menempelkan dagunya sampai ke dada, apakah sampai atau tidak. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan minta pasien untuk berbaring untuk melakukan pemeriksaan posisi trakea dan juga TVJ. Nah, di sini kita akan palpasi apakah trakea pasien berada di medial atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan TVJ, yang dimana kita posisikan pasien 30-45 derajat. Kemudian kita akan menggunakan dua penggaris diletakkan secara vertikal dan horizontal untuk menentukan tekanan TVJ-nya. Pertama itu pada pemeriksaan toraks itu dilakukan inspeksi, menilai bentuk toraksnya apakah simetris, fusiformis atau terdapat kelainan. Selanjutnya melakukan inspeksi pola pernafasan, apakah ada bradipno atau tachypno. Terus melihat apakah terdapat kelainan-kelainan yang terdapat pada toraks seperti jejak atau trauma, bekas luka, tato, vena kolateral. Selanjutnya melakukan palpasi untuk menentukan stem framitus dengan menyuruh pasien untuk duduk. Silakan duduk, Bu. Dengan meletakkan kedua telapak tangan pada dinding toraks atas, kami menyuruh pasien untuk menyebut 77. Bu, menyebut 77, Bu. 77. Lagi. 77. Ya, untuk menilai stem framitus pada kedua lapangan parunya. Selanjutnya itu melakukan penilaian kelainan-kelainan yang mungkin terdapat pada toraks. Bu, tidur kembali, Bu. Terus dilakukan palpasi apakah ada benjolan atau emfisema subcutis. Selanjutnya melakukan perkusi pada paru untuk mengetahui apakah sonor, hipersonor atau redup. Dimulai dari midclavicularis dari atas sampai ke bawah. Terus selanjutnya bisa dilakukan pada bagian yang satunya lagi. Terus menentukan batas jantung paru. Kalau dari kiri itu dari ICS 5 dari lateral ke medial. Kalau misalnya dari kanan itu dari ICS 4 sampai 5 dari lateral ke medial. Selanjutnya menentukan batas paruh hati dan penanjakannya itu dari sebelah kanan dari midclavicularis sampai ke bawah. Yang terakhir itu auskultasi. Yang pertama itu menentukan suara pernapasan di kedua lapangan paru apakah vesikular atau tidak di 6 lapangan paru dari atas, tengah, dan juga bawah. Selanjutnya itu menentukan bunyi jantung 1 dan 2 pada keempat lokasi katup jantung dari 1, 2, 3, 4. Apakah ada kelainan atau tidak?